Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Zaki di playlist ini yang membahas tentang Laravel. Kita sekarang sudah sampai di video yang ke-7, teman-teman. Di video kali ini kita kan setelah di video sebelumnya kita sudah membahas tentang model, maka di video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya database dan migration. Oke, kita akan buka dulu ya codingan kita di sebelumnya. Sebelumnya kita sudah ngebahas yang namanya itu adalah models atau tempat kita biasa menyimpan datanya gitu. Nah, sebenarnya model itu biasanya digunakan sebagai representasi tabel dari database. Jadi ketika kita menyimpan database, menyimpan sebuah data di dalam model seperti ini, seperti yang kita buat sebelumnya, itu salah teman-teman. Kurang tepat lah, walaupun bisa dijalankan, tapi itu kurang tepat. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebahas apa yang namanya itu database dan migration. Mungkin kita akan coba buka langsung di Laravel-nya ya, tentang migration ini. Aduh, salah, maaf. Laravel. Oke, di sini uh, foundation, uh, migration. Okay, migration. Oke, jadi migration itu adalah kontrol versi untuk database gitu. Jadi kita bisa mengontrol seperti membuat satu cetak biru untuk tabel di database kita. Jadi kita bisa membagi skema data seperti ini. Kalau kita buka di database sekarang, tentang migration, di sini kita punya satu migration yang udah dari apa namanya bawaan dari Laravel yaitu user. Di sini skema ini itu adalah nanti, jadi kita akan buat satu sebuah tabel di database yang bernama user dan memiliki kolom-kolom ini teman-teman. Nah, ini memudahkan kita ketika kita menggunakan kita bekerja tim gitu ya, karena kita tidak perlu lagi menyepakati gitu. Kalau misalnya teman kita pengen tahu, kita tinggal kasih file migrationnya aja gitu. Jadi kalau misalkan kita itu menambahkan kolom secara manual dasar lokal itu nggak perlu lagi, kita udah bisa menggunakan cara itu teman-teman. Nah, Laravel ini menyediakan dukungan yang agnostik terhadap sistem basis data untuk membuat dan manipulasi. Jadi untuk basis datanya dia tidak apa namanya tidak terbatas ya, jadi bisa menggunakan apa aja database-nya gitu. Tapi biasanya sih kalau kita di sini kita bakal gunakan SQL atau SQLite gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini apa yang namanya SQLite. SQLite adalah satu database yang berbentuk file yang mana dia adalah satu bawaan dari si Laravel-nya. Nah, ini kalau teman-teman pengen nyampilin seperti ini, itu pakai extension yang namanya SQLite Viewers, biar nanti dia ada tampilan yang bisa teman-teman lihat. Gitu. Tapi saya tidak akan menggunakan ini. Di sini teman-teman tuh sebenarnya bisa menggunakan yang namanya ini Table Plus. Ini sebenarnya aplikasinya berbayar ya, dia berapa pricing gitu, tapi dia bisa digunakan gratis. Nah, sebenarnya apa sih si apa namanya Table Plus itu? Di sini kita dapat pengalaman dari AI bahwa dia itu adalah bisa ini aplikasi GUI, Graphic User Interface. Itu untuk mengelola database, teman-teman. Jadi, kita nggak perlu nulis lagi nih query SQL di terminal gitu. Dia lebih ramah tampilannya, teman-teman. Atau kalau misal teman-teman pakai MySQL gitu kan, biasanya kan buka tuh di browser ya, localhost gitu. Nah, itu udah nggak perlu lagi teman-teman ngelakuin itu. Teman-teman bisa aksesnya, bisa menampilkan tabel-tabel itu di yang namanya Table Plus ini. Dan itu dia banyak database bisa kita sambungin.
ada MySQL, Postgres SQL, SQLite, SQL Server, MariaDB, Redis, Oracle, dan lainnya gitu. Jadi kita bisa langsung lihat tabelnya, terus bisa kita record, dan bisa kita edit gitu. Dan ngedit itu dia kan model table, jadi lebih enak gitu teman-teman. Nah, dia juga lebih aman gitu. Oke, sebelum kita ngebahas ke sana, kita bisa nentuin dulu nih database apa yang kita gunain. Jadi teman-teman bisa buka di .env ini dan teman-teman di sini ini kan konfigurasi Laravel ya. Ini seperti apa namanya nama ininya terus ini jenis maksudnya kita pengen nempatin filenya seperti apa gitu. Apakah lokal atau misalnya kita sedang develop bisa dijadiin develop gitu ya atau dia sudah kita jadikan production gitu atau udah tampilin ke publik gitu. Nah, ini URL-nya. Terus di sini kita fokus ke bagian DB connection. Di sini kita menggunakan namanya SQLite teman-teman. Nah, kalau kita di sini udah nentuin SQLite, kita udah punya migration dan di sini kan migrationnya ada yang dari bawaan Laravel ya, dan saya juga tadi sudah bikin satu buah migration lagi yang tuh post, tapi ntar dulu di bahasa itu teman-teman bisa kalau pengen akses bisa buka ke table plus dan kita ini kalau kayak gini itu harus namanya dikoneksikan dulu. Kalau belum terkoneksi teman-teman bisa plus gini terus pilih mau yang mana ininya. Kalau kita kan SQLite berarti ini gitu kan, terus tarik pencet create. Nah di sini teman-teman bisa masukin namanya apa itu, baru ke foldernya apa. Kalau misalnya ini kan saya nyimpen di folder heart, terus dia ada di apa namanya Laravel 11 baru kita taruh di database-nya dan kita ke database.sqlite. Kalau teman-teman udah masuk ke sana tinggal di testing, terus kalau misalkan koneksinya berhasil teman-teman tinggal bisa save gitu. Nah, kalau misalnya sudah punya, kalau sudah berhasil nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Ini tinggal teman-teman klik 2 kali aja, lalu nanti ada tampilan seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat user itu di table user itu ada kolom ID, name, email verified add, password, remember token, uh, create add dan update gitu ya. Nah ini sama gitu seperti apa yang sudah kita masukkan di migrationnya. Ada name, email verified, password, lalu ada remember token dan timestamp gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita semisal menggunakan MySQL, SQLite. Nah, gimana bang kalau misalnya kita pengen menggunakan namanya MySQL? Oke, kalau teman-teman pengen MySQL, caranya adalah kita ke .env sini. Ini kita gini ya. Oke, yang atasnya kita matikan dulu. Baru yang di sini ini kita ganti. MySQL gini. Oh, kecil semua ya. MySQL. Oke, habis itu baru di sininya nih sama teman-teman di kontrol slash lagi biar apa, biar dia aktif gitu. Jadi di sini ada DB hostnya, ada port, ada database-nya, dan di DB database ini itu adalah nama dari project-nya ya teman-teman ya. Buat namanya sendiri itu teman-teman bisa bikin sesuai yang teman-teman mau. Misalnya di sini saya pengen gini, WPU karena saya mendapat ilmu ini dari WPU, jadi kita bisa namanya WPU Laravel 11 gini. Oke, passwordnya kita biarin kosong. Kalau sudah seperti ini kita akan coba dulu buka di table plus. Kita buka table plus, kita ke MySQL create. Nah, dia memang lebih ribet dibanding yang tadi untuk buat mengkoneksikannya gitu ya.
Kenapa? Karena memang SQL ini kalau buat di project lebih besar itu lebih bagus dibanding menggunakan SQLite gitu, teman-teman. Jadi di sini bebas untuk nama connection ya, teman-teman bisa bikin. Misal saya di sini bikin gini, aduh, WPU MySQL gini. Untuk warnanya juga bebas, lokal. Untuk ini bisa teman tulis gini aja, lokal host ini, atau teman-teman bisa nulis ini gitu. Portnya samain 3306, terus passwordnya juga kosong, aman bener. Terus 336 localhost, usernya ini root ya, root. Oke, coba kita testing dulu. Connection is okay, berarti udah terkoneksi. Tinggal kita save. Nah, kalau kita buka sekarang di MySQL ini 2 kali. Nah, ini kita Ctrl K. Kenapa? Karena nah ini ada banyak ya, tabel yang dulu udah pernah saya buat di apa MySQL, tapi kita belum punya tabel buat yang di sini. Jadi kita bikin dulu new, namanya harus kita samain. Nanti WPU Laravel 11, WPU Laravel 11. Nah, ini harus benar-benar sama dengan apa yang kita masukin di .env ya, di DB tadi. Oke, langsung kita oke kalau udah. Oke, seperti ini. Nah, kalau udah kita coba ini. Oh, nah kalau sudah itu kita coba migration dulu. Kenapa kita migration lagi? Karena sebelumnya itu kita udah migration, tapi kan dia migration buat di apa namanya SQLite-nya gitu. Jadi kita harus lagi PHP migrate fresh kayak gini. Nah, udah. Oke. Kalau kita kesini lagi, nah ini harus nah kita refresh, kita bisa lihat di sini ada user, tabel user dengan apa namanya tabel-tabelnya, yes, kayak gitu. Nah, tapi di sini kita tidak menggunakan ya namanya MySQL lah, tapi kita akan gunain SQLite aja. Kita close, kita sini lagi SQLite, oke, kita tutup, kita tutup juga. Balik lagi ke INV. Jadi itu adalah konfigurasi kalau misalnya kita mau pakai SQLite gitu. Kita hapus, ini kita lepas komennya, terus yang ini kita komen lagi, kita jadikan dia komentar lagi. Oke, gitu. Itu tadi pembahasan kalau misalnya kita maksudnya menentukan nih kita mau database pakai SQLite atau MySQL. Dan untuk tadi table plus itu sebenarnya salah satu opsi aja ya teman-teman buat nampilin gimana nanti hasil dari tabelnya gitu. Dan itu opsinya cukup bagus gitu. Dibanding kita harus buka ke browser itu juga bisa, atau teman-teman tadi kalau pakai SQLite bisa pakai apa extension gitu ya biar dia langsung kebuka dari Laravel sendiri. Oke. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya di sini database kita itu masih ada di dalam modal POS. Nah, kita bikin gimana kalau database itu bisa jadi ada di dalam migration POS. Nah, di sini saya sudah bikin satu migration. So, kalau teman-teman tanya caranya gimana? Cara bikin migration itu gampang, teman-teman. Caranya adalah kita bisa pakai PHP Artisan Make Migration gini, PHP Artisan Make Migration. Nah, sebenarnya teman-teman bisa langsung kasih namanya. Misalnya sini saya kasih nama kan create post table.
itu di sini langsung kita tulis. Itu bisa. Atau kalau teman-teman nggak mau, teman-teman langsung di enter, nanti teman-teman berpertanyaan nih, what should the migration be named? Jadi kayak mau dikasih nama apa nih migrationnya? Nah, ini adalah sintak defaultnya gitu. Jadi emang biasanya file itu, ini kan si post ini, itu filenya akan berbentuk jamak, bukan singular gitu ya. Dia plural. Jadi belakangnya ada S-nya gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah kasih namanya nih, gini misalnya contohnya, teman-teman enter. Nah, dia akan langsung bikin migration gitu di sini. Dan itu otomatis akan ditaruh di file paling bawah di folder migration gitu teman-teman. Nah, sebenarnya ada banyak cara lagi untuk melakukan migration atau seperti misalnya teman-teman pengen bikin migration kan sama modal saya bilang tadi ada punya hubungan ya gitu. Karena kalau kita tadi ini kan bikinnya satu-satu nih, bikin modelsnya sendiri, terus bikin migrationnya sendiri. Itu sebenarnya ada caranya biar teman-teman nggak bikin sendiri-sendiri gitu, langsung bikin dua-duanya gitu. Misalkan teman-teman pakai yang namanya PHP Artisan Make Modals gitu, misalkan teman-teman tuh bisa nulis kayak gini sebenarnya. PHP Artisan make terus gini models uh, model terus di sini nama filenya ya, nama file habis itu min m ini akan langsung dibuatin folder model dan juga migrationnya gitu teman-teman. Oke, kalau udah dibuat nanti begini kan, ini teman-teman langsung bisa lihat. Kita tutup dulu, close dulu. Nah nanti itu ini by defaultnya kalau dia baru dibuat itu cuma segini doang. Nah, segini aja. Ini adalah tampilan by default kalau teman-teman baru selesai dibuat gitu. Jadi di bawaannya kita dapat ID sama timestamp gitu. Nah, balikin lagi. Oke, gitu teman-teman. Baru nanti di sini kan saya sesuaikan dengan apa yang ada di dalam sini ya, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, balik lagi nih ke yang tadi. Atau enggak, saya mau bahas di sini dulu. IMP buka ada migration. Nah, eh, di sini mungkin akan ada pertanyaan. Gimana kalau misalnya kita tiba-tiba ngerubah kolomnya, misalkan yang di user ya, ini saya mau ubah nih, yang ini email verified-nya nggak usah ada. Saya delete misalnya, terus saya ganti dengan table yang dia itu tipenya boolean, boolean ini, maaf, ini, misalnya is admin, terus dia tuh by defaultnya itu adalah false seperti ini. Nah, table is admin ini misalnya itu, oh ini kalau dimikir error sih, nggak usah kita hapus aja. Misalnya kita hapus nih yang tadi, itu kan nanti hilang. Teman-teman bisa pakai yang namanya, aduh, PHP Artisan Migrate Fresh. Ini artinya apa? Dia akan ngelut ulang, jadi nge-migrate ulang ini datanya. Kalau teman-teman pakai ini nih, atau nanti hasilnya gini. Kita enter, di sini down semua, tidak ada error. Terus kalau teman-teman buka di sini, di user kita lihat, ini kan masih ada verified add. Kita request, oh kalau ada perubahan di table, kayaknya harus ini dulu deh. Kita ulang ini, terus ke user lagi. Nah, verified add-nya hilang, gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Tapi ini kita balikin lagi ya, verified add-nya di sini ya. Oke, aduh, oh itu. Ini kita dikit lagi. Sebenarnya eh, untuk ngelakuin ini itu nggak harus kayak gini juga, nggak harus pakai migrate fresh karena banyak ya.
perintah dari migrate itu banyak. Kita bisa cek di sini PHP artisan gini. Nah, ini kita lihat ya di migrate. Ada fresh, install, refresh, rollback, dan status. Jadi kita bisa pilih mau pakai yang mana. Kalau yang fresh itu dia itu bakalan ngedrop all terus rerun all migration. Jadi semuanya itu di running ulang gitu. Tapi kalau misalkan enggak, misalnya kita mau ke running ke apa sih mau nge rollback ke satu migration sebelumnya, itu kita bisa pakai yang namanya rollback gitu. Tapi paling enak sih mau pakai fresh gitu ya. Atau teman-teman bisa pakai PHP artisan migrate terus kasih apa langsung di enter. Itu juga jalan, nggak ada masalah sebenarnya. Nanti dia bakalan nge-migrate file yang belum di-migrate gitu aja. Nah, terus teman-teman, kalau kita udah ngebahas itu semua tadi, itu sebenarnya udah selesai ya pembahasan kita migration, cara bikin migrate itu udah dibahas. Terus di sini misalnya kita mau masukin data nih. Tadi kan kita udah bikin ya migration post dan ini migration post ini itu harus disesuaikan dengan apa yang ada di models. Di models postnya jadi kita lihat kita punya ID, punya slug, title, author, body. Makanya kita samain di post nih. Kita punya ID, title, author, slug, body. Dan ini adalah tipe datanya. Ada string, boolean, itu untuk true atau false, gitu kan, untuk nilai kebenaran. Atau integer, misal dia pengennya angka, gitu. Atau teks, ada juga big integer, ada long text, gitu. Ada big string, gitu. Itu banyak eh, untuk bisnis datanya tergantung kebutuhan kita. Misal string itu biasanya dia setahu saya cuma maksimal 255 karakter aja. Kalau mau lebih dari itu bisa pakai teks itu jadi lebih panjang. Makanya di body kita menggunakan teks gitu teman-teman. Nah buat time step sendiri ini nih table time step itu akan menghasilkan dua hal langsung yaitu created add dan update add. Jadi kapan datanya itu dibuat sama update itu kapan itu bisa kita lakukan perubahan itu akan langsung kedetek untuk tanggal dan jamnya. Nah misal di sini ah, eh, kita lihat di sini dia belum punya data ya. Kita bisa masukin data itu caranya gampang kalau mau input datanya manual dari database kita tinggal pencet plus. Untuk ID-nya jangan ya jadi karena dia nanti otomatis gitu. Ini teman-teman tinggal bisa masukin name-nya apa judulnya misalkan uh, judul satu gitu. eh enggak bukan yang ini, salah salah salah. Kita terus ini, aduh kira-kira atau ya udah nggak apa-apa deh, misalnya kita di sini masukin namanya Joko gini ya, sama Joko tuh. Terus emailnya Joko gmail.com. Ini kita ulang berarti Joko gmail.com. Passwordnya tuh 2345 2345 misalnya gini. Sini City misalnya ya. City City sebentar kita buka user dulu. Kalau di Hasmeni setahu saya oke. Bukan Hasmeni member token buat tenant. Kosongin aja deh member tokennya, nggak perlu isi city gmail.com misalnya gini. City gmail.com 54321. Nah misalnya gini teman-teman tinggal Ctrl S. Nah ini dia udah kesimpan, jadi kita struktur dia seperti ini. Oke,
tersimpan ya datanya, tapi ini belum bisa ditampilkan gitu teman-teman. Ini baru tersimpan di database. Jadi kalau kita lihat dia belum akan tampil. Nah, gimana cara nampilinnya? Itu akan kita bahas di episode berikutnya. Karena episode kita kali ini cuma nggak bahas tentang database-nya aja, teman-teman. Oke, mungkin itu pembahasan tentang database, MySQL, database, dan juga migration, dan tambahan pembahasan tentang table plus gitu ya, fungsinya apa gitu. Segini aja dari saya untuk kesempatan kali ini. Jadi terima kasih udah nonton, dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.